Bapak Ibu jemaah takziah yang sama-sama dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita sama-sama mengikhlaskan hati kita untuk membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pahalanya Allah berikan kepada almarhumah orang tua kita Ibu Hajah Samsiah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, perjalanan hidup kita manusia ini ibarat sebuah buku. Cover depannya itu adalah tanggal kelahiran kita, dan cover belakang adalah tanggal kematian kita. Lembaran yang ada di dalamnya adalah hari-hari yang kita lewati dan apa yang kita lakukan pada hari-hari itu. Ada orang yang bukunya tebal, juga ada orang yang bukunya tipis. Tebal tipisnya buku kita bukan ditentukan oleh panjang atau pendeknya umur kita, akan tetapi bagaimana kita mengisi lembar-lembar hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang akan mendatangkan rahmat Allah dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang kita akui, kita sadari bahwa kalau kita mengingat kematian itu ngeri. Yang membuat kita ngeri sebenarnya bukan matinya, tapi apa yang akan terjadi pada diri kita setelah kematian kita. Ini yang membuat kita ngeri sebenarnya Bapak Ibu. Kematian itu kan mau atau tidak, rela atau tidak, siap atau tidak, ketika ajal sudah tiba, maka kita pasti akan meninggal, kita pasti akan mati. Tapi apakah yang akan terjadi di alam barzakh misalnya, kemudian di akhirat, kalau apa yang akan terjadi itu ditentukan oleh lembaran-lembaran yang kita tulis dalam buku kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang meninggal datang menghadap kepada Allah tidak membawa harta, itu Allah tidak akan pernah murka. Kalau ada orang yang meninggal datang menghadap kepada Allah tidak membawa wajah yang tampan, wajah yang cantik dengan sederetan titel dan pangkat serta jabatan, Allah pun juga tidak akan marah. Allah akan murka kalau ada orang yang meninggal datang menghadap kepada Allah lantas tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, dalam takziah yang singkat pada malam hari ini saya akan menyampaikan apa-apa saja usaha yang kita lakukan supaya kita bisa mempertahankan, bahkan bila perlu dan memang sangat perlu, kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal Allah jelaskan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina, adalah orang-orang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, kalau kita mau mengukur-ukur diri kita, apakah kita ini masih memiliki keimanan kepada Allah atau tidak? Ketika kita menyebut nama Allah, entah kita sendiri yang menyebut melalui zikir-zikir yang kita lafazkan maupun kita mendengarkan dari orang lain, kalau ada getaran yang kita rasakan, entah getaran itu adalah rasa takut, kalau Allah Subhanahu wa taala jauh dari kita, atau rasa takut kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap diri kita, kalau ini muncul, pertanda alhamdulillah kita adalah hamba Allah yang beriman. Di dalam ayat ini pun tersirat makna bahwa
Kita harus memperbanyak zikir dalam kehidupan kita supaya keimanan ini selalu terjaga, Bapak Ibu. Lalu kalimat-kalimat apa yang kita sampaikan kepada Allah sebagai wujud zikir kita kepada Allah? Setiap orang punya zikir yang cocok untuk dirinya. Ada orang, Bapak Ibu, nanti dia merasa enak, nanti dia merasa tenang, hatinya tentram kalau dia mengucapkan Subhanallah. Di sisi lain ada orang yang hatinya tenang kalau dia mengucapkan Alhamdulillah. Yang lain kalau berucap La ilaha illallah. Kemudian ada juga ketika dia mengucapkan Astaghfirullah dan sebagainya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manapun yang enak, manapun yang cocok menurut ukuran kita, yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka kalimat-kalimat itulah yang kita sampaikan kepada Allah sebagai wujud zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, zikir itu kan ringan sebenarnya, tidak ada modalnya, tidak perlu dibayar orang kalau mau berzikir. Zikir itu ringan sekali di lidah. Kita berucap Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada berat-beratnya, ringan diucapkan di lidah kita. Tapi Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar adalah salah satu di antara sekian banyak zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dikasih irama-irama sedikit. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sambil kita resapi. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Kalau kita resapi sambil mengucapkan kalimat-kalimat itu, insya Allah ini mampu menggetarkan hati kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa juga dengan kalimat-kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sambil kita ingat dosa-dosa kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang dengan melantunkan kalimat-kalimat yang seperti ini, tak terasa air mata kita berderai, air mata kita keluar, dan air mata yang seperti ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi lembar-lembar buku kehidupan kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga itu yang bagus, Bapak Ibu, kalau kita mau berzikir itu, kalau kita melanggengkan setiap apa yang kita lakukan itu, insya Allah bisa bernilai zikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Maka ikuti segala gerak kita dengan doa. Bangun tidur, kita langsung mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun, kemudian mau masuk kamar kecil, ingat lagi Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah itu kita pergi di depan cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Pokoknya kita iringi gerak-gerik kita dengan berdoa kepada Allah. Itulah yang menghantarkan kita berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang itu zikirnya luar biasa, banyak mina lupa zikir. Kenapa nak lupa zikirnya? Karena saking HP mami di tangannya. Sekarang itu begitu, banyak anak kita sudah lupa doa-doa. Kenapa? Karena dia lebih banyak melihat handphone daripada belajar doa-doa. Kalau buka handphone, apa dia nak buka? Grup WA. Grup WA itu WA. Kalau bukan WA, nak buka Facebook.
Yang bapak-bapak buka Facebook, apa yang biasa dilihat? Yang biasa dilihat berita-berita terkait dengan bola dan sebagainya. Kalau ibu-ibu buka Facebook, biasanya yang dia lihat orang live. Live apa? Live jualan baju, tas, sepatu dan sebagainya. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini ya tahu ya, ke sana ya. Saya juga heran. Dulu orang berzikir kepada Allah dari setiap gerak-gerik yang dia lakukan, dari setiap perbuatan yang dia lakukan. Mau makan langsung berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sekarang orang mau makan bukan berdoa dulu, tapi apa? Nah, foto dulu itu yang mau makan. Jangan sekarang Bapak Ibu. Inilah perkembangan yang terjadi, dan tentu kita harus mengoreksi, ya. Kita harus bagaimana kita bisa membuat teknologi ini bermanfaat bagi kita untuk hal-hal yang baik. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan keimanan dan menjaga keimanan kita kepada Allah adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dia membaca ayat-ayat Allah, maka keimanannya bertambah. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, di sini tersirat pula makna bahwa usaha yang kita lakukan supaya keimanan kita kepada Allah senantiasa terjaga adalah rajin-rajin membaca Al-Quran. Usahakan Bapak Ibu, dalam sehari itu kita tidak alfa membaca Al-Quran. Bila perlu, one day, one juz. Kalau ini berat, one week, one juz. Kalau ini pun berat, one month, one juz. Kalau ini berat, tak lewat-lewat. Masa 1 tahun 1 juz? Untuk menamatkan 30 juz kan harus 30 tahun. Padahal membaca Al-Quran untuk khatam 1 juz hanya butuh waktu 30 sampai 60 menit. Itu sudah bisa selesai 1 juz. Orang yang bacanya agak cepat bisa 30 menit, bahkan yang lebih cepat dari itu bisa sampai 20 menit. Yang agak lambat bisa 40 menit, 45 menit, bahkan sampai 60 menit. Itu baru bisa selesai 1 juz. Sebenarnya membaca Al-Quran 1 juz 1 hari tidak susah. Al-Quran, kalau kita ambil Al-Quran untuk hafalan, itu 1 juz dia 20 halaman atau 10 lembar. Hanya 20 halaman atau 10 lembar. 10 lembar ini kalau kita baca 2 lembar setiap selesai sholat, maka selesai 1 juz 1 hari. Jadi selesai sholat subuh baca 2 lembar. Atau mungkin karena sholat subuh itu kita punya banyak waktu, mungkin bisa dibaca sampai 4 lembar. Selesai sholat duhur mungkin karena waktu kita tidak banyak, kita hanya baca 1 lembar saja. Berarti sudah 5 lembar nih Mami. Tinggal 5 lembar lagi selesai 1 juz. Tinggal kita bagi, habis sholat asar berapa, habis sholat maghrib berapa, habis sholat isya berapa. Sebuah penelitian menunjukkan Bapak Ibu, ternyata orang yang selalu mengaji setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib, maka itu bisa mengasah dan mempertajam kecerdasan kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak nama orang sekarang malas membaca Al-Quran, lebih rajin baca WA daripada baca Al-Quran. Padahal bagus sekarang kita bikin satu grup WA, kemudian kita itu misalnya kalau dalam satu grup itu kita 30 orang atau sampai 40 orang, kemudian setiap hari kita baca 1 juz, dibagi. Misalnya hari pertama saya juz 1, teman yang lain juz 2, itu nanti digilir besok saya juz 2 lagi dan seterusnya, maka tiap hari kita bisa menghatam Al-Quran. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran itu kan juga luar biasa. Al-Quran nanti itu di hari kiamat akan datang. Untuk apa? Mencari ahli-ahli Al-Quran di dunia. Lalu dia akan memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi berpesan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kata Nabi, karena Al-Quran itu di hari kiamat akan datang kepada ahli-ahlinya. Untuk apa? Menjadikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di mana pada hari itu tidak ada syafaat yang bisa datang kecuali dari Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu, rumah kita kalau kita mau terangi, baca Al-Quran di dalam rumah kita. Jangan menjadikan rumah kita sebagai kuburan dan tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran.
Jangan membuat penghuni rumah itu hatinya semua gelap karena tidak pernah dibaca Al-Quran. Kalau ada rumah selalu dibaca Al-Quran di dalamnya, insya Allah perasaan orang yang ada di dalamnya akan tenang, akan bercahaya. Kemudian suasana rumah itu insya Allah akan menjadi bagus, akan menjadi tenang. Berbeda dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kita tinggal di dalam, tidak pernah kita tenang, selalu kita mau keluar. Kenapa? Karena memang rumah itu banyak dihuni oleh jin-jin yang kafir. Itu yang selalu nasuruh kita keluar. Itu yang kadang-kadang membuat kita selalu mau bertengkar dan seterusnya. Tapi kalau rumah kita bacakan Al-Quran, jin kafir keluar, dan yang masuk adalah jin-jin muslim, jin-jin yang baik, dan bahkan dia bisa membantu kita menjaga kita punya rumah. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan bacaan Al-Quran adalah bacaan yang akrab di lidah kita, yang akrab di bibir kita. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi penyejuk hati kita, akan menjadi penenang, penenteram hati kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kiranya dua hal yang dapat saya sampaikan. Kemudian terakhir pesan saya, ini almarhumah ada anaknya? Tidak ada ya? Oh belum. Baik, tapi kan ada keluarganya. Ya. Orang meninggal itu Bapak Ibu, kalau malam Jumat seperti ini sampai hari Jumat itu menunggu kiriman dari keluarganya. Kalau punya anak, dia menunggu dari anak-anaknya. Apa yang dia tunggu? Dia tunggu parcel, bingkisan, kiriman. Kiriman apa? Kiriman yang bisa membuat dia tenteram di alam barzah. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, kita yang punya anak, jangan lalu meninggal dulu. Kalau anak-anak tak belum bisa baca doa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Doa ini simple, singkat, memohonkan pengampunan kepada Allah, tapi ini luar biasa dampaknya di alam barzah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat pernah disingkap pandangannya Nabi sehingga terbentang itu alam barzah. Nabi melihat ada orang yang sedang disiksa, sementara disiksa oleh malaikat, kemudian malaikat menghentikan siksaannya. Lalu malaikat itu bertanya, orang-orang yang disiksa ini bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau menghentikan siksaan? Lalu malaikat itu berkata, saya tidak bisa melanjutkan siksaan saya tidak akan menyiksa kamu, karena saat ini anakmu sedang meminta kepada Allah supaya dosamu diampuni, dan itu yang menghalangi saya untuk menyiksa kamu. Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita kepada almarhum dan almarhumah, entah dia orang tua kita atau sahabat kita, kenalan kita, atau yang kita tidak kenal sekalipun, itu bisa bermanfaat yang luar biasa kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa kecuali 3 hal yang pernah dilakukan ketika hidupnya: pernah bersedekah jariah, pernah memberikan ilmu kepada orang lain, mengajarkan ilmu, dan punya anak yang soleh atau anak yang soleha yang mendoakan dia. Ponakan kita masuk dalam kategori itu, anak yatim yang pernah kita berikan sumbangan. Kalau berdoa kepada Allah, doanya juga akan sampai kepada kita. Makanya jadilah penyantun anak-anak yatim, jadilah donatur panti-panti asuhan, doa mereka akan sampai kepada kita. Sekalipun kita sudah lama meninggalkan dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan membiarkan orang tua kita, keluarga kita di malam Jumat menanti, kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi di hari Jumat masih menanti tapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka yang akan terjadi sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa dia akan memperebutkan doanya para khatib di hari Jumat. Apa doanya para khatib di hari Jumat? Ini menjadi salah satu rukun khutbah. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu kata-kata wal amwat dibaca oleh para khatib, terkirim ini doa ke kuburan, dan itulah yang diperebutkan oleh orang yang tidak ada lagi keluarganya, teman sahabatnya pun juga orang yang menyampaikan doa khusus kepadanya. Berebut mia, namanya berebut pasti ada yang dapat, ada yang tidak. Maka apakah kita tega keluarga kita, orang tua kita berebut
di setiap hari Jumat memperebutkan doanya per hati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal, kita sampaikan doa kepada Allah. Paling tidak itu doa tadi, doa sepuratam itu, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sampai kepada orang-orang yang ada di kuburan yang kita kenal ataupun tidak. Atau kalau mau kita doakan khusus, baca kita doa Allahumma gfir lahu, sebut namanya, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia laki-laki, perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ada pernah yang bercanda tanya kalau bencong? Tentu dia masuk di kategori laki-laki, Allahumma gfir lahu, tidak Allahumma gfir lahe. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan doa-doa ini kepada almarhum dan almarhumah, insya Allah itu akan berguna. Bapak Ibu kalau mungkin selalu mendoakan anak-anak, tak ajak dia kalau pergi ke ziarah kubur, misalnya orang tua tak sudah meninggal, ajak anak-anak tak pergi ziarah kubur, kemudian kita bacakan doa untuk orang tua tak, mendengar anak-anak tak. Ini akan membekas dalam alam bawah sadarnya. Ketika kita meninggal nanti, dia ingat dulu waktu bapakku masih hidup, selalu pergi ziarahi kuburannya orang tuanya, dan dia doakan, maka saya juga melakukan itu untuknya. Jadi sertakan anak-anak kita aja. Ada tonji biasa orang aja ki anak-anaknya pergi ziarah kubur, lain tonji nak cerita di kuburan, padahal mestinya anak-anak kita diajak. Ini nak kuburannya kita punya kakek yang melahirkan mama misalnya, ini kita punya nenek yang melahirkan bapak. Kemudian ayo sama-sama kita doakan. Bapak doakan orang tuanya, kemudian anak-anakku sekalian doakan kakek dan neneknya. Diajar begitu. Itu akan membekas nanti dalam bawah sadarnya. Insya Allah ini yang juga akan dilakukan oleh anak-anak kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, yang amat sangat kita butuhkan. Jangan sampai ada dosa tak yang belum kita tobatkan, yang meninggal ki, disiksa ki di kuburan, disiksa ki di alam barzakh. Doanya bisa menghentikan siksaannya malaikat. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, karena itu mari kita doakan almarhumah, orang tua kita, keluarga kita, Ibu Haja Syamsiah, mudah-mudahan insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Seluruh kebaikan yang pernah dilakukan ketika hidupnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waksilha bil ma'i wal farji wal barad. Allahumma la tahrimna jaraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, kasihani mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menasihani kami sewaktu kami kecil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana ya maulana innaka antal ghafurur rahim warhamna innaka antal arhamar rahimin warzuqna innaka anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, habis ini saya langsung bergerak karena sedang ditunggu oleh keluarga